Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, yakni pada materi senam lantai guling depan. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, yang saya lakukan adalah saya menyiapkan perangkat pembelajaran, dalam hal ini rencana program pembelajaran atau RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, rubrik penilaian otentik, rancangan penilaian, kemudian bahan ajar, dalam hal ini buku pelajaran PJOK kelas 5 kurikulum 2013. Kemudian saya membagi peserta didik dalam kelompok kecil. Dalam membagi siswa dalam kelompok kecil ini, saya memperhatikan isu sosial, dalam hal ini kesetaraan gender, kemudian obesitas. Kenapa saya lakukan pembagian kelompok kecil? Karena saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang melihat berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik. Sebelum melakukan kegiatan praktik, saya arahkan anak-anak untuk melakukan pemanasan, dalam hal ini untuk peregangan otot-otot. Kenapa? Karena kegiatan yang akan dilakukan adalah praktik senam lantai guling depan. Berikutnya, dalam pembelajaran PJOK materi senam lantai guling depan, peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan gerakan guling depan dengan dua awalan. Yang pertama awalan berdiri, kemudian awalan jongkok, dan peserta didik juga memahami apa manfaat dari gerakan guling depan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kegiatan praktik pembelajaran, saya menerapkan gaya mengajar penemuan terbimbing, di mana guru di sini sebagai fasilitator dan memberikan contoh kepada peserta didik. Contoh ketika akan melakukan praktik, guru memberikan simulasi atau memperagakan lebih awal dalam melakukan gerakan guling depan dengan dua awalan, yakni awalan berdiri dan awalan jongkok. Pada saat pembelajaran berlangsung, saya memperhatikan kebutuhan peserta didik. Jika mereka ada yang bertanya, saya berusaha untuk merespon dan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Namun ada yang menjadi kendala ketika mereka melakukan gerakan guling depan. Mereka itu masih belum yakin untuk melakukan kegiatan tersebut dengan alasan kurang percaya diri dan takut terjadi cedera dan bisa berakibat fatal bagi dirinya. Solusi yang saya berikan terhadap peserta didik yang belum yakin untuk melakukan praktek guling depan dengan awalan berdiri dan awalan jongkok adalah saya berusaha memberikan pemahaman tentang langkah-langkah melakukan gerakan guling depan dengan awalan berdiri dan awalan jongkok, sehingga mereka bisa memahami dan melakukan guling depan dengan baik dan benar. Yang belum saya lakukan adalah saya belum membuat penilaian diagnostik di awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Untuk perbaikan ke depan yang harus saya lakukan, yang pertama adalah tentu membuat penilaian diagnostik di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyiapkan dengan tepat media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memberikan inovasi-inovasi yang menarik agar pembelajaran lebih efektif. Dalam hal ini
ketika pembelajaran berjalan, saya bisa membuat anak-anak senang dan bahagia, tentu dengan inovasi bahan ajar, media pembelajaran yang saya modifikasi semenarik mungkin. Kemudian saya tambahkan atau saya sisipkan di tengah-tengah pembelajaran, atau di awal pembelajaran, bahkan di akhir pembelajaran, ice breaking untuk memacu ya semangat belajar anak-anak. Kemudian berikutnya saya akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat menyangkut lokasi praktek karena menggunakan lapangan. Nah, itu refleksi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.